Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kori dan Bapak Hari sebagai orang tua dari Wahyu sudah hadir. Dan juga terima kasih buat Bu Yanti sebagai pembimbing Wahyu ya untuk di KS ini, dan ada Ibu Kori sebagai penguji untuk KS Wahyu. Baik, sebelum kita memulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan Wahyu dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Wiguna dari kelas 7. Saya akan mempresentasikan karya saya dengan mata pelajaran PAI dan topik malaikat. Daftar isi pelajaran yang diminati, refleksi terhadap sikap belajar, kekuatan dan kelemahan, rencana tindak lanjut, dan penutupan. Pelajaran yang diminati adalah pendidikan agama Islam atau PAI. Alasan memilih pelajaran ini adalah karena pelajaran PAI adalah pelajaran yang mudah dipahami dan mudah untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Daftar topik pelajaran PAI di semester 2. Yang pertama adalah beriman kepada malaikat, mengenal nama dan tugas malaikat, hafazoh atau pemikul arsy. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, hikmah dibalik kewajiban sholat. Yang kelima, ketentuan sholat fardu. Yang keenam, sholat berjamaah, munfarid, jamak qashar, sholat Jumat dan sholat jenazah. Yang ketujuh, tarikh sejarah Rasul hijrah ke Habsyi dan baiat Aqobah. Yang kedelapan, tarikh Isra Miraj, dan kesembilan, praktek ibadah. Definisi malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, nur. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Cahaya adalah zat yang tidak nampak tapi ada dan sangat penting bagi kehidupan. Tanpa cahaya, dunia akan gelap gulita. Sangat logis, malaikat tidak terlihat karena malaikat diciptakan dari cahaya. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Tugas malaikat Jibril adalah untuk menyampaikan wahyu. Tugas malaikat Mikail adalah untuk memberikan rezeki. Tugas malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala. Tugas malaikat Izrail adalah untuk mencabut nyawa. Tugas malaikat Munkar Nakir adalah untuk menanyakan seseorang di alam kubur. Tugas Rokib adalah menanyakan amal perbuatan baik dari seseorang. Tugas malaikat Atid adalah menanyakan amal perbuatan buruk seseorang. Tugas malaikat Malik adalah untuk mengatur siksaan penghuni neraka. Dan tugas malaikat Ridwan adalah mengatur kesejahteraan penghuni surga. Selain 10 malaikat yang wajib diketahui, ada juga malaikat pemikul arsy yang jumlahnya 4, namun setelah kiamat bertambah menjadi 8. Ayat Al-Quran tentang malaikat pemikul arsy adalah Quran surat Al-Haqqah ayat 17. Lalu ada malaikat hafazoh, jumlahnya ada 2, satu di depan dan satu di belakang. Ayat Al-Quran tentang malaikat hafazoh adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Perbedaan malaikat manusia dan jin. Yang pertama, malaikat bisa berubah wujud, manusia tidak bisa berubah wujud, jin bisa berubah wujud. Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api. Malaikat makhluk gaib, manusia makhluk yang terlihat oleh mata, jin makhluk gaib. Malaikat tidak makan dan tidak minum,
Manusia makan dan minum, jin makan dan minum. Malaikat pikirannya berubah-ubah, malaikat pikirannya lurus. Manusia pikirannya berubah-ubah, jin pikirannya berubah-ubah. Manusia mempunyai dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Hikmah dari 10 malaikat yang wajib diketahui, dapat disimpulkan bahwa malaikat dapat membantu memberikan inspirasi. Adakah kesalahpahaman dalam memahami konsep malaikat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Quran surat An-Najm ayat 27. Apakah konsep malaikat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi konsep ini sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah karena malaikat akan mencatat kejujuran, kebaikan hati, dan tidak sombong. Dari pemaparan saya tentang malaikat, saya memahami bahwa hubungan malaikat dan manusia itu sangat erat karena malaikat dekat dengan Allah, sehingga inspirasi yang didapat oleh manusia itu merupakan inspirasi yang baik. Jadi beriman kepada malaikat akan menguatkan iman kita bahwa segala sesuatu itu akan diawasi oleh malaikat. Dalam mengetahui bahwa malaikat selalu mengawasi segala sesuatu perbuatan kita, saya menjadi lebih hati-hati dalam bertindak dan berucap. Bapak dan Ibu guru dipersilakan mengajukan pertanyaan terkait pelajaran ini. Baik. Assalamualaikum, Wahyu. Salam Bu. Semester kemarin Wahyu ngambil PAI juga ya, kalau nggak salah ya? Iya Bu. Iya, ketertarikan dengan PAI ya. Hanya karena mudah dipahami dan bisa diaplikasikan atau ada yang lain? Mudah. Terus ada mau mendalam lagi Bu? Apa? Kan selain mudah gitu kan, Pak itu penting gitu buat orang Muslim. Oke, karena ini ya penting untuk dipelajari ya, untuk dieksplor lebih lanjut. Tentang malaikat, indah ya. Arif juga Wahyu melihat ada beberapa ayat tentang malaikat di dalam Al-Qur'an. Tadi udah sebutkan malaikat apa saja tadi? Malaikat pemikul arsy sama malaikat hafazah. Malaikat hafadzah. Jadi malaikat hafadzah itu ada berapa di dalam diri kita, tiap insan? Ada 2, satu di depan sama satu lagi di belakang. Nah, yang kiri kanan? Yang kiri kanan teh Itu tugasnya apa? tugasnya mencatat. Mencatat. Namanya, tugasnya? Nama malaikatnya Bu, Iya, nama malaikatnya. malaikat Raqib dan Atid. Di mana tuh posisinya yang Raqib, yang Atid, tugasnya apa? Yang Raqib teh di sebelah kanan, tugasnya mencatat amal perbuatan baik. Kalau Atid di sebelah kiri, mencatat amal perbuatan buruk. Kalau hafadzah sendiri itu tugasnya apa ya? Depan belakang itu. Untuk menjaga manusia terutama saat tidur. Oke. Setelah menjaga manusia terutama. Selain itu, apa tugasnya?
Dia juga akan mengangkat apa gitu ke langit secara bergantian. Oke. Oke. Nanti dilihat lagi ya catatannya. Kemudian setelah mengeksplorasi malaikat ini, dampaknya bagi Wahyu apa? Jadi apa ya? Kalau mau melakukan kejahatan itu jadi takut gitu, bukan diawasi, jadi tahu. Ya, kemudian Kemudian eh, ucapan dijaga, terus berusaha untuk sholat, melakukan amalan-amalan baik. gitu ya, lebih mawas diri ya. Ternyata ada 4 malaikat yang dekat yang mengawasi kita ya. Ya. Oke, baik. Nanti coba dilihat lagi ya fungsi hafazoh depan belakang itu. Ya. Makasih Wahyu. Ya Bu. Terima kasih Bu Kori. Mangga selanjutnya Ibu Yanti sebagai pembimbing. Ya, alhamdulillah ini pilihan PAI yang kedua ya, Wahyu untuk materi tentang topik tentang malaikat. Kalau tadi Bu Kori bertanya tentang tugas malaikat hafazoh, kalau tugas malaikat pemikul aras apa itu? Tugas malaikat pemikul aras itu dia malaikat yang menjunjung arsy. Menjunjung untuk apa? Kenapa arsnya harus dijunjung? Karena arsy teh si singgasananya Allah. Terus kiblatnya para penghuni langit. Oh, gitu. Baik ya. Kemudian tadi dari self knowledge itu coba diulang ya. Jadi hikmah beriman kepada malaikat itu untuk wahyu itu apa? Hikmah beriman kepada malaikat jadi itu apa? Lebih apa ya? Kayak jadi kalau melakukan perbuatan teh semakin hati-hati Karena ya diawasi. oh dia ada malaikat ya di sampingnya ya. Jadi baik tadi udah ya, tinggal nanti itu dipelajari lagi, dilihat lagi yang malaikat hafazoh itu apa supaya jadi lebih ingat dan lebih kuat pemahamannya tentang malaikat. Ya, terima kasih Wahyu. Terima kasih Bu Yanti. Mangga dilanjut refleksinya. Kekuatan diri. Saya semangat dan memperhatikan guru ketika belajar, lalu mematuhi aturan sekolah. Kelemahan diri. Saya sedikit menunda-nunda tugas dan terkadang ada rasa malu ketika ingin bertanya. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dari saya akan berusaha tidak menunda-nunda tugas dan lebih berani ketika ingin bertanya. Yang diharapkan dari orang tua adalah mengingatkan untuk mengerjakan tugas dan tetap memberikan saya dukungan. Yang diharapkan dari guru memperbanyak praktikum ketika belajar. Baik, terima kasih. Baik, mangga Ibu Kuin. Bu Kuin sebagai orang tua dari Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ini saya mewakili orang tua karena ayahnya izin off cam ya, nggak bisa on cam gitu, nggak bisa ini. Untuk tadi yang Wahyu sampaikan KS-nya, alhamdulillah lancar ya, walaupun tadi ada sedikit catatan untuk memperdalam lagi materi yang Malaikat Hafazoh ya, gitu untuk diperdalam lagi, dibuka lagi catatannya, dipahami lagi tugas-tugasnya, gitu kan. Untuk KS sekarang sama sama KS sebelumnya ya, mengambil tema PAI. Eh, Kalau untuk slide-nya, alhamdulillah ada kemajuan ya dari sebelumnya. Mungkin nanti bisa lebih diperbaiki lagi ya Wahyu. Kita sama-sama apa namanya menjadi lebih baik gitu. Tapi untuk Wahyu sendiri ada kemajuan yang lumayan ini ya lumayan untuk apa namanya dari KS1 ke KS2. Kalau saya lihat presentasinya dengan kelas minat jauh banget ya. Kalau KS itu tegang ya Wahyu. Tegang banget. Tegang banget gitu. Jadi mungkin persiapan untuk KS harus lebih ini lagi, lebih matang lagi gitu. Alhamdulillah bersyukur sekali ya Wahyu sudah di titik ini. Terima kasih buat Ibu Bapak Guru yang sudah membimbing Wahyu. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua gitu. Itu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mangga Wahyu itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto dulu ya Bu. Itunya stop share screen. Oh iya. Sebentar. Mantap. 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 Sini. Itu